Mantan CIA peringatkan Cina bila nekat dukung Rusia yang ingin hancurkan Ukraina. Perang dunia mulai. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Rusia yang telah mengumpulkan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan. Sudah bukan rahasia lagi, Ukraina dan Rusia tengah memanas hingga memicu kekhawatiran akan invasi. Namun demikian, Rusia membantah sedang merencanakan invasi ke Ukraina, tetapi hal itu tak langsung dipercayai termasuk oleh para pejabat AS. Baru-baru ini, pejabat AS mengatakan serangan Rusia pada Ukraina dapat terjadi dalam beberapa hari atau minggu. Kekhawatiran pun juga semakin bertambah ketika Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mempersiapkan manuver militer terbesar. Diketahui hal itu terjadi di Mediterania sejak berakhirnya Uni Soviet, melansir Express.co.uk, Selasa 8 Februari 2022. Latihan itu yang akan melibatkan 140 kapal dan total hampir 10.000 tentara, merupakan manuver militer terbesar sejak 1991, menurut outlet berita Eropa Heraldo. Kapal-kapal mulai melintasi Selat Gibraltar sebagai persiapan untuk latihan. Namun Rusia membantah bahwa itu adalah awal dari invasi ke Ukraina. Dalam perkembangan terbaru, 3 kapal Rusia dari Armada Utara Putin tiba di Laut Mediterania hari ini. Kapal perang Marshal Yustinov, Frigat Admiral Kasatov, dan kapal perusak Wakil Laksamana Kulakov sempat melintasi Selat Gibraltar, Angkatan Laut Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan. Pada 4 Februari, Angkatan Laut Rusia juga melaporkan bahwa 6 kapal pendarat dari Armada Utara dan Baltik telah berlabuh di pelabuhan Tartus Suriah yang menampung pangkalan Angkatan Laut Rusia. Kapal-kapal tersebut akan mengambil bagian dalam latihan Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kepala Staf Neshi Rusia Nikolai Yevmov. Selain itu, Rusia dikabarkan tengah mencari dukungan Cina karena perselisihannya dengan Barat. Untuk itu, seorang mantan direktur CIA telah memperingatkan bahwa Xi Jinping akan mempertaruhkan negaranya sendiri jika Cina bersekutu dengan Rusia atas Ukraina, melansir Express.co.uk Selasa 8 Februari 2022. Mantan Direktur CIA Leon Panetta telah bereaksi terhadap laporan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mencari dukungan dari pemimpin Cina Xi Jinping dalam perselisihan Kremlin dengan Barat atas Ukraina. Panetta memperingatkan bahwa Xi akan memikul tanggung jawab jika Cina terlihat mendukung setiap langkah agresif oleh Rusia. Panetta mengatakan kepada CNN, "Ya, Anda tahu ada 2 posisi yang terjadi di sini. Salah satunya adalah posisi Rusia yang merupakan aksi militer, ancaman militer untuk menyerang negara berdaulat di Amerika Serikat, dan sekutu kami telah mengambil posisi lain, yaitu mencoba menekankan pencegahan dan fakta bahwa Rusia akan membayar harga yang sangat mahal jika mereka memutuskan aksi militer, dan diplomasi dengan harapan mereka mau duduk dan merundingkan solusi damai lanjutnya. Rusia akan mencoba mendapatkan dukungan dari otokrat lain di Cina presidensi, tambah mantan direktur CIA itu. Saya pikir terus terang, presidensi menempatkan negaranya sendiri dalam bahaya di sini. Karena jika pada kenyataannya, Putin memutuskan untuk berperang dan menciptakan konsekuensi yang menurut intelijen dan pihak lain akan terjadi, maka jangan salah, Xi akan memikul sebagai tanggung jawab atas apa yang terjadi." Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri telah merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas warga di negara-negara seperti Jerman, Polandia, dan Swedia menduga invasi Rusia ke Ukraina mungkin terjadi sebelum akhir tahun ini. Namun ketika ditanya apakah mereka ingin negara mereka terlibat dalam membela Ukraina, hanya responden Polandia yang mungkin setuju. Mayoritas responden yang disurvei di Polandia, Rumania, Swedia, Jerman, Italia, dan Prancis percaya invasi ke Ukraina sangat atau cukup mungkin terjadi tahun ini. Dengan warga Polandia dan Rumania paling takut akan invasi. Lebih dari 70% responden dari Polandia percaya invasi bisa terjadi, sementara lebih dari 60% responden Rumania memiliki keyakinan yang sama. Di Polandia, karena alasan sejarah dan geografi, responden melihat prospek invasi Rusia sebagai krisis eksistensial, ungkap para penyusun hasil survei dilansir RT.com pada Rabu kemarin. Jika misalnya invasi seperti itu benar-benar terjadi, meski disangkal Moskow sedang direncanakan, responden Eropa menginginkan NATO, Uni Eropa, atau Amerika Serikat untuk datang membantu Ukraina. Lebih dari 60% mengatakan NATO harus membela Ukraina, sementara 60% dan 54% menginginkan pertahanannya masing-masing berasal dari Uni Eropa atau Amerika Serikat.
Saat mayoritas responden melihat situasi Ukraina sebagai ancaman keamanan bagi kawasan secara keseluruhan, sebagian besar tidak ingin melihat negara mereka sendiri terlibat dalam skenario invasi. Dari negara-negara yang disurvei, hanya Polandia yang memiliki mayoritas 65% yang percaya bahwa negara mereka harus membela Ukraina jika invasi terjadi. Lebih dari 40% responden dari Swedia, Prancis, dan Italia percaya negara mereka harus membela Ukraina. Mayoritas responden dari Finlandia percaya mereka tidak boleh membela Ukraina, sementara hanya 21% yang ingin pemerintah mereka membela negara. Namun, sebagian besar responden Polandia melihat NATO atau Uni Eropa sebagai pembela utama Ukraina. Polandia juga satu-satunya negara di mana mayoritas responden mengatakan dampak negatif dari membela Ukraina sepadan dan yang berpotensi memicu penurunan ekonomi, pengungsi, dan biaya energi yang lebih tinggi. Jajak pendapat ACVR dilakukan akhir bulan lalu pada 5.529 responden dari Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rumania, dan Swedia. Dan pemimpin Chechnya dorong Rusia segera serang dan caplok Ukraina harus dianeksasi oleh Rusia jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mengubah arah dari kebijakan anti-Rusianya. Pernyataan itu diungkapkan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov pada minggu lalu. Berbicara pada konferensi pers akhir tahun, Kadyrov menawarkan pandangannya bahwa rakyat Ukraina juga orang Rusia. Chechnya yang dia pimpin sejak 2007 adalah Republik Rusia di selatan negara itu berbatasan dengan Georgia. Keyakinan mendalam saya adalah jika Zelensky dan timnya berperilaku seperti ini, Ukraina harus dianeksasi ke negara kita. Orang-orang Ukraina adalah orang-orang kita.